Mereka, para habaib, tetap kekeh menganggap dirinya itu sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah Muhammad SAW. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi, satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Polemik nasab Habib Ba'alawi selesai. Terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka, para habaib, tetap kekeh menganggap dirinya itu sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah Muhammad SAW. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi, satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab yang sezaman sebagai sumber kesohihan nasab telah penulis berikan kitab Rosail fil Ilmil Ansab, menyebutkan itu di halaman 183 184. Bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah, yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semua tidak menyebut nasab nama-nama Ba'alawi. Dari abad 5 sampai 9, semua tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi? Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diisbat dengan teori syuhrah wal istifadhah. Karena terkenal, ya semua orang tahu, ya sudahlah. Teorinya seperti itu saja. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa syuhrah wal istifadhah tidak hanya digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa iya, kitab yang ditulis Imam Fakhruddin Ar-Razi, manuskripnya jelas, ada tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5, tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi 2, Ali, Kholi, Qasam, Muhammad Sohib Mirbad, dan Ali Ayah Faqih Muqaddam, Ali Ayah Faqih Muqaddam di abad 6,
tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Faqih Muqaddam Alwi Ibnul Faqih di abad 7 tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maulah Dawilah dan Abdurrahman As-Sigab di abad 8 tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan, jika umpamanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman, dengan mereka antara abad 5 sampai dengan 9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada, tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-9 sampai abad 5 ke 9 itu cucu Nabi Muhammad SAW, yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Atau apakah demi membela nasab Ba'alawi seseorang harus berdusta dengan membuang manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan Ibnu Hajar di abad 10 Hijriah dan yang lainnya mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis jawab, betul. Para ulama besar abad 10 Hijriah itu mencatat, tetapi mereka mencatat di abad 10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9 Hijriah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Lalu ulama-ulama ini mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum, mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar, lalu mereka catat. Dengan husnudon tanpa meneliti, itu biasa terjadi. Dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Lalu sekarang, ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama. Dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya itu. Bagi Ba'alawi jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina. Bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat.
Hasil uji tes DNA menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengkonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup bukan J1 itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi. Walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan. Penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu. Tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa, dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, yang penulis protes adalah generasi atau organisasi Anda, bukan kegiatan Anda, apalagi ini masa pemilu. Mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutinan pemilu ini dengan sukses, lancar, dan aman. Jika Anda masih mengaku diri Anda sebagai cucu Nabi, silahkan saja. Itu hak Anda. Tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita semua sudah menyimaknya. Bagaimana Kiai Imaduddin sebagai penulis tesis batalnya nasab Ba'alawi ini menjelaskan. Ini ilmu buat kita semua. Tetap kita jaga kondusivitas keamanan, ya. Saling menghargai, apalagi ini musim-musim pemilu. Yang percaya dengan Habib silahkan. Tapi jangan pernah mengintervensi kami atau melarang kami atau mempersekusi kami yang tidak percaya dengan nasab habaib. Gitu aja kok repot. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.